Rakyat Malaysia, para sahabat, taat untuk bayar pajak. Ini di Indonesia, kenapa warganya tidak mau bayar pajak? Apakah pemimpin atau pejabat-pejabatnya tidak amanah? Rakyat jadi takut bayar pajak. Negara kita ini sebenarnya mau bangkrut atau gimana sih? Mari kita menjadi warga yang bijak dan bertanggung jawab dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu. Yo, telat pajak guys. Telat pajak tuh diberitahu ya nama. Dalane kok ya jenu api era umum. Delok jan-jane masyarakat Rawapintu yang ada yang mengangkut hasil padi yang ada di Rawapintu. Saudara-saudara sekalian, negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Tahun ini saya nggak bayar pajak. Uangnya saya gunakan untuk swadaya pembangunan jalan mandiri. Kenapa rakyat Indonesia tidak taat pajak? Kenapa Singapura rakyatnya taat pajak? Nggak usah Singapura, Malaysia, kenapa mereka taat rakyatnya pajak? Vietnam ngebut, Indonesia jadi butut. Dulu Vietnam itu negara yang baru selesai perang saudara. Ekonominya hancur-hancuran, sementara Indonesia udah lebih dulu merdeka dan jadi kakak kelas di Asia Tenggara. Pokoknya semua bahan pokok naik semua. Minyak terus. Masa iya sih Bu, harga bahan pokok semua naik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Warga Indonesia berkomplain banyak jalan yang rusak, sedangkan pendapatan pajak di Indonesia terbanyak, terbesar. Bahkan para sahabat, ini bahkan di antara pajak penghasilan terendah di ASEAN, para sahabat. Ini Malaysia juga termasuk, bahkan Laos, Singapura, dan juga Brunei Darussalam, para sahabat. Di Indonesia pajak, pungutan pajak yang paling besar, bahkan sampai 30%, para sahabat. Ini jalannya banyak yang rusak, bahkan ekonomi tidak sejahtera, bahkan sekarang yang Indonesia lebih merdeka dulu malah disalib oleh Vietnam. Banyak konten-konten yang keluar sekarang yang memuja-muji, banyak investor-investor melabur di Vietnam. Kenapa tidak di Indonesia? Kenapa Vietnam malah makin melejit mengejar Malaysia dan Singapura dan Brunei Darussalam, para sahabat? Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Mas Farhan akan ringkasin video pendek, kita tonton sama-sama. Apa pendek boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Pokoknya semua bahan pokok naik semua. Semua naik. Masa iya sih Bu, harga bahan pokok semua naik di Indonesia. Kakak JP tak percaya karena di media Masa semua harga Indonesia kaya di Indonesia naik, minyak, beras ya. Kayaknya nggak betul lah, mana ada di Indonesia itu beras saja melimpah-limpah, cukup ya. Nggak mungkin harganya tinggi, sedangkan Malaysia aja minta beras dengan kita ke Indonesia ya. Berarti kalau Malaysia ada minta beras ke negara kita, maknanya di Indonesia itu beras melimpah ruah, pasti harganya murah, nggak mungkin naik. betul. Apalagi minyak makan, kita itu ya pengekspor nomor 1 terbesar di dunia, minyak sawit, minyak kelapa sawit. Takkanlah minyak di Indonesia mahal Bu ya. Di Indonesia itu nggak mungkin harga-harga naik semua. Kita itu semua ada. 5 negara dengan pajak penghasilan terendah di ASEAN. Yang nomor 1 di negara ini tidak ada pajak penghasilan untuk warganya alias 0%. Nah, mulai dari nomor 5 Malaysia dengan pajak 0% sampai 30%. Tarif tertinggi pajak penghasilan pribadi di Malaysia itu mencapai 30%. Meski terdengar tinggi, tarif ini hanya berlaku untuk kelompok yang pendapatannya itu sangat besar. Nomor 4 Laos dengan pajak 0% sampai 25%. Laos menerapkan sistem pajak progresif dengan tarif tertinggi 25%. Nomor 3, Singapura dengan pajak 0% sampai 24%.
0% ini untuk penghasilan paling rendah dan 24% untuk pajak penghasilan yang sangat tinggi dengan penghasilan di atas 1 juta US dollar. Nomor 2, Kamboja dengan pajak 0% sampai 20%. Di negara ini kalau kamu punya penghasilan yang sangat tinggi, pajaknya termasuk sangat rendah, hanya 20%, bandingkan dengan Indonesia yang 35%. Dan nomor 1, inilah juaranya, penduduk atau warga yang bekerja di negara ini tidak dikenakan potongan pajak sama sekali atas gaji yang mereka terima alias 0%. Dan nomor 1 negara dengan pajak penghasilan terendah di ASEAN adalah Brunei Darussalam. Vietnam ngebut, Indonesia jadi butut. Dulu Vietnam itu negara yang baru selesai perang saudara. Ekonominya hancur-hancuran, sementara Indonesia udah lebih dulu merdeka dan jadi kakak kelas di Asia Tenggara. Sekarang malah terbalik. Kuartal pertama 2026 kemarin, ekonomi Vietnam tumbuh 7,83%. Pertumbuhan kuartal pertama tercepat mereka dalam 16 tahun terakhir. Sementara Indonesia cuma 5,61%. Itu juga udah dianggap prestasi gara-gara efek lebaran doang. Kalau di Vietnam, mereka serius membangun industri manufaktur, bukan cuma jual bahan mentah. 10 tahun lalu, porsi manufaktur mereka masih 15% dari ekonomi. Sekarang sudah menyamai Indonesia. Sementara punya kita malah turun terus hingga banyak pabrik tutup dan terjadi badai PHK. Dan pemerintah kita hanya sibuk ngandelin sawit dan tambang doang. Sementara di Vietnam, gampang banget buat investor asing masuk. Nggak ribet ngasih modal setor puluhan miliar ke pemerintah. Dan yang terpenting, nggak ada preman yang selalu merecoki para pengusaha yang masuk. Kok bisa Vietnam dalam waktu 5 tahun ke depan akan menyalip rata-rata pendapatan warga Indonesia 1 menit jadi lebih tahu. Saat ini ekonomi Vietnam tumbuh stabil di 7-8% dibandingkan hanya Indonesia yang stagnan di 5%. Dalam 5 tahun ke depan, rata-rata pendapatan penduduk Vietnam akan menyalip Indonesia. 3 hal ini yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, investasi ke sumber daya manusia. Vietnam gak cuma fokus ke pendidikan vokasi, mereka invest ke pendidikan dasar dan menengah secara menyeluruh. Buktinya langsung bisa dilihat dari skor PISA. Vietnam masuk peringkat 35 besar dunia, sedangkan Indonesia stuck di bawah rata-rata global. Lulusan di sana lebih produktif sehingga bisa lebih dipercaya perusahaan global sebagai tempat berinvestasi. Yang kedua, fokus ekspor manufaktur. Vietnam memilih jadi pabrik global, persis seperti Cina 30 tahun yang lalu. Samsung, Nike, Apple semuanya punya manufaktur besar di daerah sana. Sedangkan Indonesia lagi coba ekspor produk mentah ke produk olahan, tapi masih ketinggalan jauh dari Vietnam yang udah lama jadi basis ekspor manufaktur global dengan tingkat industrialisasi mereka yang jauh lebih matang. Yang ketiga, ramai investasi asing. Bisa dilihat dari kunjungan Nvidia dan Tesla ketika mereka ke Southeast Asia. Ke Indonesia cuma mampir dan invest dikit, sedangkan mereka ke Vietnam dan investasi besar-besaran. Vietnam buka karpet merah buat foreign direct investment. Pajak ringan, izin cepat, lahan industri udah disiapin. Indonesia masih ribet, butuh banyak pintu, banyak izin, banyak meja. Belum lagi banyak tukang palak dan pungli. Vietnam konsisten ngambil keputusan struktural yang sulit, lebih cepat dari kita dan konsisten tata kelolanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita. Saya Deki Afrian, anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Dapil 8, Kecamatan Penawariji, Rawapitu. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Kiai Mirza dan Ibu Wakil Gubernur Ujihan dan Bapak Bupati, Wakil Bupati Tulang Bawang, hari ini kondisi jalan di Rawapitu ini adalah real perasaan utama untuk menuju dari Penawariji ke Rawapitu. Jadi masyarakat Rawapitu ini cuma bergantung di jalan ini, dan ini adalah truk-truk mengangkut bahan baku makanan untuk masyarakat Rawapitu, yang ada yang mengangkut hasil padi yang ada di Rawapitu untuk dibawa keluar. Jadi kami sangat berharap, saya mewakili masyarakat Rawapitu, mohon bantuan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, karena yang saya dengar infonya ini adalah jalan provinsi. Kami sangat berharap ini bisa dibangun karena ini adalah jalan akses satu-satunya menuju Kecamatan Rawapitu. Dan tadi ada jalan akses alternatif itu untuk menuju ke puskesmas dan kemudian untuk menuju ke kecamatan. Jadi kondisi Rawapitu hari ini sangat butuh bantuan untuk infrastruktur. Walaupun kondisi hari ini melalui instruksi Presiden untuk efisiensi anggaran, tetapi kami berharap ketika memang ada anggaran yang ada, mohon dibantu untuk Rawapitu. Saya sekali lagi mewakili masyarakat Rawapitu untuk mohon bantuannya Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Bapak Bupati, Wakil Bupati untuk membangun jalan Rawapitu. Karena kondisi ini sudah berpuluh-puluh tahun.
Sudah kami berpuluh-puluh berharap tahun. kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bisa Ibu Wakil Gubernur dan Bapak Bupati Wakil Bupati untuk bisa membangun Kecamatan Rawapitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik jembatan rusak lewat konten malah ditegur wakil gubernur. Abang ini lewat media sosialnya membuat konten tentang susahnya akses pelajar untuk sekolah dikarenakan jembatan rusak di Sungai Kalipasir, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Jembatan tersebut sudah puluhan tahun rusak dan tak kunjung diperbaiki. Nah, menurut narasi di dalam videonya, dia mengaku bahwasanya ditelepon oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, tentang video jembatan yang viral itu dan memintanya untuk menghentikan konten jembatan rusak. Oke, terima kasih untuk Wakil Gubernur yang semalam sudah telepon dan suruh menghentikan video saya. Saya tidak akan pernah berhenti sebelum jembatan Kalipasir Waibungur ini dibangun benar-benar terbangun. Karena kasihan saya anak didik generasi bangsa ini. Bukannya berhenti, si abang ganteng dan pemberani ini malah makin berani memperjuangkan hak pelajar. Nah, di akun media sosial Wakub Jihan Nurlela memberikan pernyataan kalau dia tidak pernah menelpon dan mengintimidasi masyarakat tentang jembatan tersebut. Dan dalam postingannya juga menjelaskan bahwasannya pembangunan jembatan itu merupakan kewenangan Pemkab Lampung Timur, bukan Pemprov Lampung. Jadi sekarang pertanyaannya satu, kalau jembatannya udah rusak puluhan tahun, anak sekolah tetap kesulitan tiap hari dan konten malah dipersoalkan. Yang salah kontennya atau memang jembatannya? Jan-jane ki lho lek ate golek bojo ki mbok ya disurvei. Lek golek bojo Terus lek disurvei dhisik, beh. Piye rek? Dalane kok ya jenuh. Jancuk. Umum. Delok jan-jane ki mantene ngantek. Jalan apa ini? Delok. Piye ke beh la iki. Delok nah kok ya pas men. La iki. Anjir. Ya kayak gini nih, jalan di desa anjir. Udah ngemplung banyu, terus jeblong-jeblong. Kakak kayak di kota anjir, jalannya halus. Terus ini bentuk protes ini berarti pada pating sliwer. Bentuk protes kepada desa, anjir. pemerintah. Bebeknya tuh gremengnya tonggo. Karena anjir bejak. Jengkel gua anjir. Sebuah survei Ini pidato Bapak Prabowo, isinya yang kok jalan kayak gini. dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Tapi di lapangan kayak gitu. Mengharukan bagi saya, karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan bisa harus kita akui. Kasiannya lembu ya. Keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Tetapi kalau ditanya masih mengatakan bahwa dia bahagia. Ini membingungkan bangsa-bangsa lain. Membingungkan bangsa-bangsa lain. Tahun ini saya nggak bayar pajak. Uangnya saya gunakan untuk swadaya pembangunan jalan mandiri. Selamat pagi, izin Bupati Lampung Timur. Tahun ini saya nggak bayar pajak. Uangnya saya gunakan untuk swadaya pembangunan jalan mandiri. Nah, di Dusun Umbul Glimbung. Nunggu dari pemerintah tidak kunjung dibangun. Sudah rusak parah. Jadi inisiatif dari masyarakat. Jadi bangun sendiri aja lah. Pajak saya nggak saya bayarkan, saya gunakan untuk beli semen. Kenapa rakyat Indonesia tidak taat pajak? Kenapa Singapura rakyatnya taat pajak? Nggak usah Singapura, Malaysia. Kenapa mereka taat rakyatnya pajak? Mereka tidak pernah teriak soal pajak. Kenapa kita ini berontak soal pajak? Rasa-rasanya pajak ini menjadi beban buat kita. Singapura tidak, padahal pajaknya lebih tinggi. Ini mesti jadi pertanyaan. Apa sebabnya? Tidak amanah.
Itu keteladanan Rasul amanah, Pak. Profesionalisme itu amanah. Negara kita ini sebenarnya mau bangkrut apa gimana sih? Baru pertama kali gue melihat ada petugas pajak melakukan razia pajak, terjun langsung ke lapangan buat narikin pajak rakyat, ngejar-ngejar rakyat buat bayar pajak, sampai ke pasar, sampai ke pom bensin. Mari kita menjadi warga yang bijak dan bertanggung jawab dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya. Perlu Bapak Mama Ina Mawari semua ketahui, per tanggal 7 Juli 2026 akan dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan oleh tim satuan tugas. Jadi Bapak Mama dan Adik Ina Mawari semua saat mengisi sampai orang lagi antri bensin nih, pajak kendaraannya dicek satu-satu sama petugas pajak. Kan kita motor lengkap tuh. Oh, boleh itu. Nah, kita isi pertalite ini pagi. Harus lengkap ini. Ibu datang untuk periksa. Motor lagi parkir di pasar, dikasih surat peringatan suruh bayar pajak. Ayo, telat pajak guys. Telat pajak tuh diberitahu ya nama. Pasar. Kata gua, emangnya negara sebutuh uang itu ya sekarang? Karena ngejarnya tuh ngejar banget, ngerti nggak sih? Dan kalian harus tahu nih bahwa pendapatan terbesar negara Indonesia itu bukan dari sumber daya alam, bukan dari investasi, tapi dari pajak cuy. Anggaran APBN itu 82%-nya berasal dari pajak. Jadi emang kayaknya mereka lagi butuh duit banget sih. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya di Indonesia memang pajak memang sangatlah mahal para sahabat. Bahkan kalau di antara 5 negara yang paling rendah pajaknya Malaysia, Singapura, Brunei, Laos, dan ini sudah termasuk para sahabat. Ini dekat Indonesia tak termasuk. Bahkan sekarang diingatkan bahwasanya pemutu yang atau kereta yang tidak membayar pajak akan diacek, akan diingatkan macam itu sampai disurvei ke pasar-pasar, bahkan untuk isi minyak petrol para sahabat. Ini dekat Indonesia, bahkan di Lampung yang viral. Dekat Lampung ini Mas Farhan selalu di-share video. Tolong Mas diviralkan ini agar sampai ke pemerintah macam itu. Ini banyak kasus di Lampung para sahabat. Kasus yang baru-baru ini rakyat sudah muak dengan pemerintah menunggu perbaikan jalan. Mereka malah memilih untuk tidak bayar pajak. Uangnya katanya untuk bangun jalan mandiri, untuk bangun jalan sendiri, macam itu para sahabat. Ini dekat Lampung ini banyak memang. Kalau dekat di kampung Mas Farhan mungkin di kampung-kampung banget macam itu. Bukan akses yang merupakan yang sangat-sangat untuk transportasi, untuk membantu membangkitkan ekonomi macam itu. Mungkin hanya jalan-jalan desa. Tapi kalau dekat Lampung itu para sahabat, ini akses satu-satunya untuk mengangkut bahkan padi, swasembada pangan macam itu. Itu semacam itu jalannya para sahabat. Macam dah lembu dah berjalan sudah merdeka di tahun sekarang 2026 nih ke-81 para sahabat. Indonesia ke-81, bayangkan merdeka. Masih rakyatnya tidak sejahtera macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.